Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lestari Daswan. Halo sahabat Lestari, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kan? Oh iya, sekarang kan lagi meningkatnya nih kasus COVID-19. Jadi ingat ya, tetap terapkan 3M. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses pengendalian. Dan bagi sahabat Lestari yang merasa info ini bermanfaat, silahkan di-share ya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan untuk yang baru lihat video ini, please klik tombol subscribe-nya. Mumpung lagi gratis. Oke. Proses pengendalian. Proses pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terrealisasinya tujuan perencanaan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa tujuan-tujuan, rencana-rencana, dan standar yang sedang dicapai. Proses perencanaan akan memberikan arah atau dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kegiatan-kegiatan usaha. Sedangkan pengendalian akan menjamin terjadinya keselarasan antar tujuan-tujuan dan rencana usaha. Oke. Dan dengan demikian, pengendalian dimaksudkan untuk mengecek efektivitas penyelesaian rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa perencanaan dan pengendalian akan sangat membantu dan bermanfaat bagi wirausaha agar dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Di mana kondisi ini akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperolehnya. Ya, ini adalah 3 tahap dalam pengendalian. Yang pertama adalah mengukur kinerja aktual. Yang kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Dan yang ketiga adalah melakukan tindakan manajerial. Ini prosesnya, jadi dari arah mengukur kinerja aktual, terus membandingkan kinerja, dan selanjutnya adalah melakukan tindakan manajerial. Untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi divisional departemental individual. Oke. Mengukur kinerja aktual adalah suatu tantangan dalam melakukan pengendalian untuk mengukur kinerja yang telah kita tetapkan. Jadi, pengukuran kinerja membutuhkan kejelian dan ketegasan dalam memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah disusun atau direncanakan kinerjanya. Pengendalian harus dikaitkan dengan usaha pencapaian kinerja yang diharapkan. Maka sebelumnya harus ditentukan tujuan efektivitas pekerjaan. Kemudian penentuan standar atau dimensi kerja serta ukurannya dan diikuti dengan penentuan metode penelitian, pelaksanaan dan evaluasi. Yang kedua adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar. Oke. Pengendalian atau pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Proses pengendalian dan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan efektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja aktual adalah untuk mengetahui dimensi dari hasil sejalan dengan tujuan usaha. Kinerja target harus spesifik dengan umpan balik dalam waktu tambahan yang singkat agar pengendalian dianggap ketat dalam sistem pengendalian hasil. Hasil yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan dan disosialisasikan
dan jika hasil pengendalian digunakan hanya semata-mata dalam daerah kinerja yang diberikan, pengukurannya haruslah lengkap. Dan yang ketiga adalah melakukan tindakan manajerial. Melakukan tindakan manajerial di mana semakin ketat suatu sistem pengendalian, maka akan meningkatkan tingkat kepastian dari usaha sesuai yang diinginkan dengan tujuan usaha. Konsep dari pengendalian dapat diaplikasikan ke pengendalian hasil. Pengendalian hasil yang ketat mungkin melibatkan pemantauan atau mereview kinerja dari anggaran secara detail dan sesering mungkin atau secara bulanan dan kinerja berdasarkan insentif. Oke. Ini selanjutnya adalah proses pengukuran kinerja sendiri dari mengukur kinerja aktual. Yang pertama adalah penentuan sasaran, yaitu penentuan sasaran harus spesifik, terukur, menantang, dan didasarkan pada waktu tertentu. Di samping itu, perlu diperhatikan proses penentuan sasaran tersebut. Yang kedua adalah penentuan standar kerja. Penentuan standar kerja itu pentingnya penilaian kinerja harus merupakan penilaian yang objektif, yaitu mengukur kinerja sesungguhnya melalui standar, memiliki ukuran yang dapat dipercaya dan mudah digunakan. Dan yang ketiga adalah penentuan metode dan pelaksanaan penelitian. Metode yang dimaksud adalah pendekatan atau cara kerja, cara serta perlengkapan yang digunakan serta formulir dan pelaksanaannya yang digunakan berdasarkan berbagai pendekatan seperti metode perbandingan, tes, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah evaluasi penilaian. Merupakan pemberian umpan balik terhadap kinerja yang harus diubah dan dipertahankan, serta berbagai tindakan yang harus diambil dalam upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Jadi catatan pentingnya adalah pengukuran merupakan langkah pertama dari perbaikan atau improvement, dan perbaikan sebaiknya dilakukan setiap waktu atau segera setelah terjadi permasalahan. Tak harus menunggu berakhirnya suatu aktivitas. Pengukuran kinerja akan memberikan informasi situasi dan posisi relatif terhadap target atau mengetahui apakah perencanaan dan aktivitasnya telah secara optimal dijalankan. Para wirausaha memegang informasi prestasi untuk mengetahui posisi kinerjanya relatif terhadap orang lain, kelompok lain, maupun terhadap sasaran usaha. Bila prestasi pada suatu di bawah target, maka akan dijadikan dasar untuk mengejar ketertinggalan dan mencari tindakan manajerial atau supaya menambah input atau memperbaiki proses kerja sehingga kinerjanya dapat kembali sesuai dengan perencanaan. Oke. Ini adalah aktivitas manajerial dalam tindakan. Jadi ini pengendalian akan menuntut aktivitas tindakan manajerial. Dalam upaya tersebut untuk setiap cara agar pengendalian tindakan ini dapat mencapai pengendalian ketat, yaitu memutuskan berbagai aktivitas manajerial yang konsisten dalam semua tindakan yang kritis bagi kesuksesan usaha. Aktivitas manajerial yang dilakukan dalam pengendalian adalah pada tahapan masukan, proses dan keluaran dengan aktivitas seperti berikut ini. Yang pertama adalah pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku dapat memproduksi pengendalian ketat dalam usaha. Pembatasan fisik dapat dalam bentuk mulai dari hal yang mudah seperti mengunci meja sampai sistem keamanan software dan elektronik. Pembatasan administrasi berupa pembatasan terhadap pengambilan keputusan oleh tingkat organisasi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah peninjauan ulang tindakan. Terhadap tindakan kadang-kadang menyebabkan wirausaha dianggap ketat jika peninjauan ulang dilakukan secara sering, detail, dan dilaksanakan oleh orang-orang yang rajin dan berpengetahuan. Peninjauan ulang ini secara khusus ketat di daerah yang menyangkut alokasi sumber daya yang besar, karena banyak investasi yang tidak mudah dibatalkan dan dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. Dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban tindakan. Pengendalian
Pertanggungjawaban yang ketat dipengaruhi sama seperti dengan pengendalian hasil yang ketat. Sejumlah pengendalian menciptakan pengendalian pertanggungjawaban tindakan tergantung kepada karakteristik terhadap definisi tindakan yang diinginkan, keefektifan sistem pelacakan tindakan, dan penyediaan bantuan. Jadi ini adalah proses tindakan pengendalian di mana itu sebelumnya berasal dari pengendalian umpan depan, pengantisipasian masalah yang ini menjadi masukan. Terus kita proses, yang prosesnya itu berupa pengendalian sejalan, pesahan masalah pada saat terjadi permasalahan itu sendiri, yang dimana menghasilkan keluaran. Dari keluaran ini terjadi pengendalian umpan balik dan memecahkan masalah yang sudah terjadi. Oke, cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan kali ini. Dan untuk yang nosi yang agak terganggu tadi, saya mohon maaf ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.